Oke, halo, selamat siang teman-teman. Kita lanjut kembali nih belajar Solidity-nya ya. Masih membahas tentang beberapa tipe referensi data. Nah, sebelumnya saya telah membahas tentang array. Nah, hari ini kita akan belajar tentang structs ya, struct ya. Jadi di Solidity juga mendukung struct ya. Bentuknya itu dia struktur ya, teman-teman ya. Bentuknya adalah struktur. Nah, structs ya seperti ini. Jadi si struct ini isinya adalah sekelompok elemen yang memiliki tipe data yang berbeda. Nah, kalau array itu tipe datanya yang sama. Dan kalau yang struct itu tipe datanya berbeda. Jadi umumnya digunakan untuk merepresentasikan record. Jadi untuk membuat struct di Solidity, kita akan mulai dengan keyword structs seperti ini. Misalnya saya punya struct buku gitu ya. Buku. Buku karena memang si struct ini dia bisa menyimpan elemen yang berbeda. Jadi misalnya saya tambahkan yang pertama adalah misalnya adalah judul gitu ya, judul buku gini. Oke. Lalu misalnya yang kedua adalah saya tambahkan string. Misalnya adalah author. Oke, penulis buku. Lalu ID buku ya. Lalu juga bisa saya tambahkan apakah bukunya tersedia atau tidak ya. Is ready misalnya seperti ini. Oke, ya. Nah, di sini. Jadi kalau kita definisikan sebuah struct ya. Ini apa nih? Oke, lihat ya, ini error apa? Compile. Oke, ini error. Oh, ini, sorry. Oke, jadi bukan structs ya, tapi struct ya, tanpa S. Nah, kalau kita bikin structs di Solidity, konsepnya seperti ini. Jadi nama struct-nya dulu, gitu ya, lalu isinya apa aja. Nah, misalnya ketika saya punya sebuah struktur objek baru, misalnya ini kan buku nih, buku ya, nama struknya lalu buku 1. Nah, di sini. Jadi buku 1 ini sudah bisa kita tambahkan datanya ya dengan kerangka struktur yang sama, yaitu ada judul, ada author, ada ID, ada isID. Nah, sebagai contoh, setelah saya deklarasikan, lalu saya tambah data, misalnya function, ya function misalnya tambah buku, ya tambah buku, gini. Oke, lalu sifatnya public. Nah, di sini public. Oke, ketika public, maka buku 1, nah sekarang, nah di sini kita pakai kerangka struktur yang ini. Nah, buku, lalu misalnya ada pemrograman ya, blockchain misalnya. Nah, di sini dia string, ingat string ya. Ada 4 ya parameternya ya, ada judul, author, ID, dan is ready. Nah, ini. Kemudian autornya siapa? Misalnya sama saya, gitu ya. Lalu di sini ada ID, misalnya ID-nya karena dia integer, misalnya 1 gitu. Lalu is ready true or false, ya, karena dia pakai boolean. Ya, misalnya true ini. Lalu jangan lupa di titik 2. Nah, sekarang saya sudah punya fungsi untuk menambah buku untuk struktur buku yang 1 ya, buku 1 ini. Lalu kalau mau lihat hasilnya bagaimana? Nah, untuk lihat hasilnya saya pakai function, misalnya lihat buku ya, lihat buku. Kalau lihat buku biasa pakai apa? Pakai view ya, pakai view ya. Kemudian di return-kan kalau kita nge-return kita harus simpan di mana? Boleh nih, boleh kalau di dalam function berarti simpan di memori ya. Nah, saya ingin nampilin ini ya, yang judul sama author ya misalnya. Jadi apa? String ya. String. Nah, ini sama-sama string ya. Nah, disimpan di mana? Di memori. Lalu juga saya simpan string memori lagi. Ya. Nah, kalau teman-teman ingin menampilkan ID, ya tinggal integer. Nah, seperti ini. Mau ditampilin semua. Satu lagi berarti boolean. Ini ya. Oke, tapi kalau hanya mau menampilkan 2 saja, judul dan author, tinggal string memory. Sesuaikan dengan strukturnya. Lalu saya return, ya, biar tampil hasilnya. Returnnya dalam kurung seperti ini. Buku 1 dot apa? Dot judul. Ini ya. Lalu koma ya.
buku 1 dot author, koma ya. Lalu apa nih? Buku 1 dot ID. Oke, kemudian buku 1 dot is ready ya, is ready. Oke, titik koma seperti ini. Oke, ini udah auto compile, jadi ini udah tercompile otomatis ya, teman-teman. Nah, kalau kita cek, saya deploy. Nah, seperti ini, dia muncul seperti ini. Nah, ini saya tambah buku, cuman saya nggak pakai parameter nih. Ya, langsung gitu ya, saya isi langsung seperti ini. Jadi saya tambahkan gini ya, kalau kita cek di sini prosesnya ya, nanti muncul gitu ya. Lalu saya lihat buku. Nah, langsung muncul datanya ya, pemrograman blockchain, ada IPUNG, ada satu, ada true gitu ya. Kalau kita mau menambahkan data dan melihat data di struct ini. Jadi, teman-teman lihat juga di sini ada semacam indeks seperti array ya, dimulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, ini indeks untuk setiap ini ya, variabel-variabel atau elemen yang ada di struct-nya. Oke. Ini untuk definisi struct yang satu. Ada juga cara yang selanjutnya, misalnya saya ingin deklarasikan, saya udah punya struct. Nah, namanya buku. Saya pengen bikin buku baru. Nah, buku kedua. Nah, misalnya ini ada buku kedua, tapi saya ingin langsung gini. Saya ingin langsung isi gini. Buku kedua misalnya membuat DApps ya, DApps gitu, aplikasi DApps ya. Lalu kemudian autornya misalnya Andri gitu ya. Lalu ID-nya 13 gitu ya. Lalu false gitu ya. False. Nah, kayak gini teman-teman, ini juga bisa dibuat untuk membuat mendeklarasikan satu bentuk turunan dari struk buku ini. Nah, kalau buku 1 tadi saya pakai fungsi untuk menambah dan melihatnya. Nah, sekarang yang buku 2 saya langsung tembak seperti ini. Oke. Lalu misalnya saya ingin tampilkan ya bukunya ya, function misalnya lihat buku 2. Nah, saya ingin tampilkan buku kedua. Gini ya. Kemudian saya public sama kayak di atas, view, kemudian returns. Nah, returnnya apa? Returnnya adalah apa yang ingin kita tampilkan dari si struct ini. Misalnya saya hanya ingin menampilkan judulnya saja sama autornya. Jadi pakai string ya, memori. Sorry ya, memori. Memori. Oke. Lalu saya juga string ya, di sini juga memori juga ya. Oke. Lalu kemudian karena saya hanya ingin mencetak 2 saja dari buku 2, nah tinggal saya return nih. Tinggal saya return ya yang tanpa S ya, saya return lalu buku 2 dot judul, koma buku 2 dot author. Nah, titik koma gini ya. Jadi kalau saya deploy lagi di sini, saya compile lagi, sorry. Saya deploy. Nah, saya deploy pakai yang di sini. Nomor yang baru ya di sini. Nah, di sini fungsinya adalah lihat buku 2. Nah, kalau saya klik fungsinya, di sini langsung muncul judul dan autornya, yaitu membuat dApps gitu ya, Decentralized Application. Lalu autornya, di sini muncul Andri. Nah, karena saya hanya menampilkan 2 saja seperti ini. Oke. Lalu kalau kita pakai parameter gimana? Atau mungkin kita pengen menambahkan dalam bentuk array gitu. Oke, caranya bisa seperti ini. Nah, saya punya struktur buku gini ya. Lalu saya ingin buat dia datanya tipenya jadi array. Nah, seperti ini. Lalu saya buat sifatnya public. Nah, namanya buku 3 misalnya. Jadi buku 3 ini juga ngambil dari struct, sorry ya, struct itu penyakit ya. Dari struct, tapi saya buat datanya jadi array gitu. Lalu saya buat fungsi nih, fungsi untuk menambahkan buku dengan parameter. Nah, misalnya saya buat function misalnya new book gitu ya, buku baru. Nah, di sini parameternya apa? Nah, karena di sini ada 4 parameternya, string, integer sama bool. Jadi saya juga sama string ini ya. String lalu memori. Nah, memori misalnya di sini judul gitu ya. Lalu ada string kemudian memori. Nah, memori lagi, kemudian di sini ada author. Oke, di sini kalau setelah string, di sini ada integer sama boolean. Nah, di sini. Lalu
di sini integer. Sesuaikan dengan struktur yang ada di sini. Oke, di sini kalau integer itu kita tidak perlu menggunakan memori ya. Jadi cukup integer ID sama boolean misalnya di sini is ready ya di sini. Lalu setelah parameternya sudah saya definisikan di sini ya. Jadi saya sudah punya parameter yang sudah didefinisikan. Ingat karena functionnya ingin tampil public, saya buat public seperti ini. Lalu kurung buka kurung tutup gitu ya. Di sini sudah ada buku 3 ya, ada buku 3. Ingat kalau array dia bisa pakai push ya untuk menambahkan. Kalau belum paham silakan buka video sebelumnya ya. Ada buku 3, buku 3-nya dia array yang diambil dari data struktur ini. Lalu saya push karena memang untuk menambahkan data baru ya. Oke, data baru dari mana? Dari struktur buku ya, seperti ini. Lalu saya ambil data yang diinputkan oleh user ya. Jadi di sini ada parameter judul, author, ID dan is ready. Jadi judul langsung koma author ya. Di sini ada ID dan lalu is ready. Oke. Jadi saya telah memiliki fungsi untuk menambahkan data buku 3 baru dengan fungsi new book. Lalu saya juga bisa menampilkan datanya dengan membaca indeksnya ya. Jadi tinggal function ya, misalnya info buku gitu ya. Tapi karena dia array, jadi tinggal saya ingin baca setiap indeksnya. Misalnya indeks ke-0, indeks ke-1 gitu ya. Misalnya nih, nambah pertama dia masuk ke indeks ke-0 otomatis. Tambah lagi bukunya, dia masuk ke indeks ke-1, tambah lagi masuk indeks ke-2 dan sebagainya. Nah, karena untuk menampilkan data array butuh indeksnya, sehingga saya butuh parameter indeks gini ya, misalnya gini ya, indeks. Lalu saya buat public, kemudian view gitu ya. Saya return scan, oke. Yang ingin ditampilkan apa? Misalnya saya hanya ingin menampilkan judul dan autornya saja ya. Jadi string gitu ya, string memori judul. Oke, lalu string memori author. Oke, di sini ya. Oke, saya hanya ingin menampilkan dua itu. Lalu si buku ini, struktur buku ini ya, saya definisikan storage gitu ya. Storage ini. Misalnya bahasa Inggris aja deh, book gitu ya. Lalu buku ini adalah isinya apa? Isinya dari buku 3. Oke, buku 3 ini ya, kemudian dibaca indeksnya ya. Indeksnya dari mana? Dari parameter ini. Oke. Lalu saya return. Oke, saya return. Nah, di sini berarti karena di sini buku 3 sudah jadikan sebagai book ya. Jadi tinggal book dot judul koma ya. Di sini ada book dot author. Oke, author. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saya sudah deploy secara otomatis, auto compile, di compile otomatis. Oke, atau enggak kalau nggak yakin di compile lagi gitu ya. Lalu saya deploy seperti ini. Oke, saya udah punya nih yang ketiga. Nah, sekarang saya mau menggunakan deklarasi untuk untuk buku 3. Nah, sekarang tinggal new book. New book parameternya adalah di sini ada disuruh memasukkan judul, author, ID dan is ready. Misalnya judulnya adalah misalnya nih pemrograman web, autornya saya gitu ya. Misalnya ID-nya 12 misalnya true. Ya, saya tambah nih. Tambah gitu ya. Lalu kalau sudah new book saya mau lihat infonya, info bukunya. Indeks keberapa? Tadi saya sudah masukkan pertama, berarti dia masuk ke indeks ke-0. Oke, saya masukkan 0, info buku. Nah, di sini muncul nih, judulnya adalah pemrograman web gitu ya. Autornya saya gitu. Misalnya saya tambahkan lagi, misalnya di sini nama bukunya adalah algoritma di sini, kemudian ini ID-nya 13 gitu ya. Saya tambah lagi nih. Nah, lalu saya pengen lihat indeks ke 1 karena setelah 0 1 indeksnya bertambah 0 1 2 gitu ya.
Lalu saya info buku. Nah, di sini. Jadi judulnya muncul algoritma gitu ya. Nah, di sini sudah bisa menggunakan parameter untuk menambahkan dan menampilkan buku ya, teman-teman ya. Oke, untuk materi structs-nya saya rasa cukup ya. Jadi ada beberapa cara untuk membuat structs-nya sampai menambahkan dan melihat datanya. Oke, saya rasa cukup. Sampai jumpa di seri tutorial blockchain berikutnya.